Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu kurang lebih 7 sampai 10 menit. Saya akan menyampaikan terkait dengan takwa, Bapak Ibu. Kenapa takwa ini menjadi penting? Karena ternyata setelah kita buka di beberapa referensi baik Quran maupun hadis, bahwa di dalam Islam takwa ini memiliki posisi yang sangat penting. Misalkan Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu dua potensi, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Potensi kebaikan ini disebut dengan takwa. Kemudian juga in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Kemudian khotib itu setiap Jumat itu juga berwasiat pada seluruh jamaah. Jadi di antara rukun khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua, itu juga harus ada anjuran untuk bertakwa. Termasuk ibadah haji juga tujuannya menjadikan kita bertakwa. Bahkan termasuk kurban, ya, kurban yang setiap tahun kita laksanakan itu ternyata yang nyampe nanti di hadapan Allah itu bukan darah, ya, bukan darahnya, bukan kulitnya, bukan dagingnya, tetapi nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut dengan apa? Dengan takwa. Termasuk dalam Quran surat At-Tolak, ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan mudah. Urusannya akan mudah. Allah akan berikan kemudahan setiap masalah yang dihadapinya. Bahkan kalau urusan rezeki, jadi rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu termasuk inti dalam kehidupan kita. Maka termasuk puasa. Puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini tujuannya adalah agar menjadikan kita itu orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya takwa ini harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaiki nilai-nilai ketakwaan ini? Ada 9 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah al-iktsar min dzikrillah. Kita harus memperbanyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan cara apa? Dengan zikir, ya, perbanyak istighfar, perbanyak membaca tasbih, perbanyak membaca hauqolah, jangan baca astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau sayyidul istighfar. Nah, nanti silahkan diperbanyak. Ini untuk memperbaiki apa? Takwa. Kemudian tadabbur Al-Quran, ya, tadabbur Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, kita pahami tafsirnya, kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Yang menjadi pertanyaan, lah dakwah kan tugasnya Ustadz? Bukan. Jadi kita itu memiliki tugas untuk berdakwah.
ya, sekemampuan kita. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu syar'i. Ini untuk meningkatkan apa? Takwa, memperbaiki takwa. Jadi belajar ilmu agama itu bukan tugasnya ustadz atau kiai. Semua orang apapun profesinya itu harus belajar ilmu syar'i. Khususnya belajar tentang ilmu-ilmu yang wajib. Ya, ilmu akidah, ilmu toharoh, ya, ilmu wudhu, ilmu sholat. Nah ini wajib, semua orang apapun profesinya wajib. Nah, ini. Kemudian memperbanyak doa, ya, perbanyak doa, khususnya ini di 10 hari yang terakhir ini. Ya diantaranya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau doa yang lazim Bapak Ibu, yang kita menyangkup semua, ya semua permintaan itu. Diantaranya coba nanti dilihat di di web atau di YouTube ya, ada doanya seperti ini. Allahumma tawwil umurona wa sahih ajzadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzakona wa ilal khairi qaribna wa anisyari abidna wa khti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Wah itu menyangkup semua. Kita minta dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dikuatkan iman kita, diterima amal kita, rezeki kita diperluas. Kita diminta dijauhkan dari keburukan, didekatkan kebaikan, diberikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nah, ini. Kemudian meningkatkan takwa selanjutnya yang kelima adalah kita melakukan ibadah wajib dan sunnah. Nah, ini. Kemudian yang keenam, as-suhbah as-sholihah, berteman dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Saya sering menyampaikan ya di mana-mana, nanti tidak usah Bapak Ibu kecewa. Sik to, beneng dindi ketemu kur wong iki ya gitu ya. Pernah teman-teman? Neng masjid iki ketemu iki, neng masjid A ketemu iki, masjid B ketemu. Jadi neng dindi kur ketemu orang ini. Begitu juga pengajian neng di ya mesti ketemu. Pernah merasa seperti itu? Sik to kok donya iki kok sempit men. Kur ketemu wong iki kiai. Berarti ketika komunitas kita itu komunitas yang baik, ya dimanapun kita akan ketemu orang yang baik. Tapi kalau komunitas kita itu komunitas yang buruk, orang yang komunitas buruk itu juga akan ketemu dengan komunitasnya. Contoh misalkan ada orang yang senengane dem-deman, yo neng diae ketemu yo wong mendem, karena dia komunitasnya komunitas mendem. Komunitas misalkan judi, komunitas judi yo neng dindi ketemu wong judi. Makanya orang-orang nanti yang komunitas yang baik diajak ngobrol yang aneh-aneh kadang-kadang ya nyambung. Dijak ngobrol tentang judi ora nyambung, diajak ngobrol tentang ini tidak nyambung. Karena ya beda-beda komunitas. Jadi as-suhbah as-sholihah. Kemudian yang ketujuh tawadhu dan qanaah. Tawadhu itu apa? Rendah hati, bukan rendah diri ya, harus dibedakan. Rendah hati itu berarti tidak sombong. Tapi kalau rendah diri itu minder. Jadi untuk memperbaiki takwa itu dengan apa? Dengan kita tidak sombong. Dan qanaah. Qanaah itu menerima takdir yang Allah berikan. Maka termasuk sering saya sampaikan, menjalani takdir itu bagaimana? Ya dinikmati, dijalani, disyukuri, sudah cukup sebenarnya. Kita hidup itu sewantai saja. Ya oleh kanugrahan alhamdulillah, lek dene oleh pacoban ya innalillah, kan cukup. Jadi dalam kondisi apapun orang Islam itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, bersyukur, mendapatkan kebaikan, mendapatkan musibah dia sabar, juga akan mendapatkan kebaikan, pahala. Kemudian yang kedelapan ya. Apa sih yang kedelapan? Nah, yang kedelapan adalah memperbanyak kalimat
La ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha. Kita hidup itu dengan la ilaha illallah. Kita akan mati pun juga harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu, ini harus kita pegang betul itu. Awake mumpung urip maca kalimat la ilaha illallah. Jo sampai nanti awake dhewe mati malah diwacane kalimat la ilaha illallah. Lek arep mati ora apa-apa, arep mati ditalkin la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah muhasabah nafas. Jadi introspeksi diri. Ayo coba ini kita hitung-hitungan. Kira-kira kita sudah dapat berapa tuh ini puasanya? 17. Jadi 17 ini ya kira-kira lek wis dihitung ngono. Ya, ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini kira-kira awake dhewe wis layak oleh Lailatul Qadar bro. Kita hitung-hitungan ya. Misalkan posone sampai sekarang urung godang. Kemudian sedekahnya setiap hari ya ora ketang 500 rutin ya, sedekah subuh lutak-lutik 500 ya. Kemudian sholat taraweh, sholat malam yo mulai pertama sampai sekarang istiqomah. Berarti kita termasuk orang yang layak mendapatkan Lailatul Qadar karena kita bagian orang yang takwa ini. Jadi coba Bapak Ibu nanti ini kita hitung-hitung, kemudian kebaikan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini nanti mari kita bawa setelah Ramadan. Mudah-mudahan nilai ketakwaan ini akan kita bawa sampai meninggal. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.